Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas mengenai latihan soal pemuaian. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan pada pertemuan sebelumnya, mari kita cross check bersama apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum, gitu ya. Nah, untuk latihannya kita mulai dari nomor 2 saja dulu. Dimana di situ soalnya gini. Pada suhu 0 derajat, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Artinya 200 cm di sini adalah panjang ketika suhunya 0. Berarti sebagai kondisi awal, gitu nggih. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, nah, ternyata panjang besi itu menjadi 200,24 cm. Yang ditanyakan adalah koefisien muai panjang besinya berapa? Oke, untuk menjawab soal ini tentunya kalian harus paham kondisi awal maupun kondisi yang ditanyakan, gitu ya. Ada perubahan suhunya maupun perubahan panjang ketika si besi ini dipanaskan dari suhu 0 sampai 100. Untuk mempermudah, kita tuliskan apa aja yang diketahui. Yang pertama, T1. T1 adalah suhu awal sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian, L1 yaitu panjang besi ketika suhu awal 200 cm. Kemudian, T2 adalah suhu yang kedua atau suhu akhir ketika si besi dinaikkan menjadi 100 cm. T2 sama dengan 100 derajat Celcius ya, maaf. Kemudian L2-nya itu adalah panjang besi ketika suhunya 100. Berapa ini? 200,24. Nah, bisa kalian lihat ternyata ada perubahan panjang maupun perubahan suhunya. Sudah semua yang diketahui di dalam soal. Tuh, yang selanjutnya yang ditanyakan adalah koefisien muai panjangnya. Koefisien muai panjang itu simbolnya apa, nak? Alfa. Oke, ya, lanjut. Pertama kita melihat perubahan suhunya. Delta T sama dengan T2 min T1 sama dengan 100 derajat Celcius kurangi 0 derajat. Atau kalau kalian bisa langsung menuliskan delta T-nya langsung nggak apa-apa ya. Dari 0 sampai 100 kan bisa kita lihat perubahannya atau kenaikannya yaitu 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada L1, ada L2. Berarti kita bisa melihat pertambahan panjang dari kondisi awal. Panjang akhirnya ketika suhunya 100 derajat Celcius adalah 200,24, sedangkan ketika 0 derajat adalah 200. Berarti selisihnya berapa? L2 min L1. 200,24 kurangi 200 berapa, nak? 0,24 cm. Atau kalau misalnya kita jadikan ke bilangan berpangkat, kita dari 0,24 misalnya mau jadi 2,4, komanya mundur lagi, mundur ke belakang ke kanan satu langkah, berarti 2,4 kalikan 10 pangkat negatif 1. Iya. Nah, kemudian untuk mencari koefisien muai panjangnya bagaimana? Nah, di soal sudah ada delta T, sudah ada delta L, dan panjang mula-mula. Pakai persamaan delta L sama dengan panjang mula-mula kalikan alfa kalikan delta T. Kita masukkan delta L-nya 2,4 kalikan 10 pangkat negatif 1 sama dengan 200 kalikan alfa kalikan 100. 2,4 kalikan 10 pangkat negatif 1 sama dengan 200 kalikan 100. 20.000 kalikan alfa. Maka mencari alfa bagaimana? Iya, alfanya otomatis nanti 2,4 kalikan 10 pangkat negatif 1 dibagi 20.000. Nah, 20.000 ini karena yang tadi kita jadikan bilangan per pangkat, kita rubah juga dalam bilangan per pangkat ya. Itu nolnya ada 4, berarti kalikan 10 pangkat 4. Maka alfa sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 1 per 2 kalikan 10 pangkat 4. Tentunya matematika sudah diajarin kalian ya. Nah, 2,4 dibagi 2 berapa, nak? 1,2. 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat 4. Nah, kalau bilangan per pangkat dibagi artinya nanti pangkatnya dikurangi. Nah, negatif 4 kurangin 4 berapa? Negatif 5. Maka hasilnya alfanya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya soal nomor 3. Dimana soalnya seperti ini.
Panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja itu adalah 0,00002 per derajat Celcius, berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Nah, pada soal seperti ini tentunya kita melihat data yang dari awal kalimat ada suhu dan panjang bendanya, yaitu baja. Berarti kita tuliskan apa aja yang diketahui. Diketahui T1 itu berarti T awal, boleh kalian tuliskan T0, nggak masalah ya. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, ketika T1 nya sama dengan 20, suhunya panjangnya itu 40. Kemudian kita tuliskan L1, artinya panjang ketika suhu pertama atau awalnya yaitu 40 cm. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa panjang pada suhu 70 derajat Celcius. Berarti ada T2 yaitu 70 derajat Celcius. Satu lagi yang diketahui di dalam soal adalah alfa atau koefisien muai panjang, yaitu 0,00002 per derajat Celcius. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, tentunya kalian udah diajarin sama guru matematika kalian ya. Kita rubah ke notasi ilmiah atau bilangan berpangkat, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 5. Kenapa bisa negatif 5? Karena di sini letak angka 2-nya setelah tanda koma. Biar jadi angka 2, kan dari koma itu ke angka 2 mundurnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, makanya negatif 5. Karena sudah semua yang diketahui, kita tuliskan apa yang ditanyakan, L2 atau panjang ketika suhunya 70 derajat Celcius. Nah, untuk mempermudahkan sebenarnya ada persamaan langsung mencari L2-nya, tapi untuk prosesnya kalau kalian menghafalkan rumusnya tentunya akan mengalami kesulitan. Kalian pahami dulu, di sini ada T1, ada T2, berarti kan ada perubahan suhu. Kita simbolkan delta T, suhu akhir kurangin suhu awal, T2 min T1, yaitu 70 derajat Celcius kurangin 20 derajat Celcius. Berapa nak? Ya, bagus, 50 derajat Celcius. Kemudian ada yang harus kita cari dulu ya, ada pertambahan panjang, karena di sini sudah ada data delta T, kemudian sudah ada delta L1 maupun alfa. Alangkah baiknya untuk mencari panjang akhirnya kita cari dulu pertambahan panjangnya itu berapa sih ya. Maka kita pakai persamaan delta L sama dengan L1 kalikan alfa kalikan delta T. Delta L-nya belum ada, maka kita cari L1-nya 40 kalikan 2 kalikan 10 pangkat negatif 5 kalikan delta T-nya adalah 50. Nah, karena mungkin kalian masih ada yang kurang paham bilangan berpangkat, kenapa sih dipangkatin seperti itu? Nah, ini untuk mempermudah mengalihkan, makanya 40 kita jadikan 1 dengan 2, kita jadikan 1 dengan 50. 40 kalikan 2 kalikan 50 kalikan 10 pangkat negatif 5. Nah, itu adalah 4000 kalikan 10 pangkat negatif 5. 4000 kalikan 10 pangkat negatif 5, 4000 sama aja dengan 4 kalikan 10 pangkat 3, ya kan? Pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 5, 3 min 5 itu min 2, berarti 0,04 cm. Nah, maka tentunya dengan ada data pertambahan panjang yang kita peroleh ini, kita dapat mencari panjang bajanya ketika suhunya berapa nak? Iya, 70 derajat Celcius. Makanya ingat pertambahan panjang berarti kan ada panjang awal, ada pertambahan panjangnya. Panjang akhirnya otomatis pertambahan panjangnya berapa ditambahkan dengan panjang mula-mula atau panjang awal. Makanya tadi delta L-nya adalah 0,04 ditambah 40, yaitu 40,04 cm. Kalau kalian perhatikan di sini, Bu Ayu tulis gambarkan ilustrasinya. Ini sebagai panjang awal pada suhu 20 derajat Celcius. Panjangnya sekian, ini adalah 40 cm.
Kemudian kan dipanaskan tuh hingga suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Nah, yang kita cari kan pertambahan panjang L2-nya, ya kan? Nah, ada pertambahan panjangnya kan berarti kan selisih dari panjang awal sama panjang akhir. Ini ada pertambahan panjang. Nih, saya berikan tanda baris putus-putus. Nah, sekian ini adalah pertambahan panjangnya. Nah, panjang akhirnya otomatis dari awal sampai akhir seperti itu. Ini adalah delta L-nya. Nah, panjang L2-nya ketika suhunya 70 derajat Celcius ternyata menjadi 40,04 cm. Nomor 4. Ayah Rino, ya, itu ada Ayah Rino memiliki selembar baja bersuhu 20 derajat Celcius dengan ukuran 40 cm kali 20 cm. Jika koefisien muai bajanya 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, maka berapakah pertambahan luasnya apabila atau jika dibiarkan di luar rumah dan mencapai suhu 60 derajat Celcius? Nah, ini sudah dalam persoalan pemuaian luas ya dari si selembar baja tadi. Seperti yang tadi, kita tuliskan apa aja sih yang diketahui dari awal kalimatnya. Ada suhu awal ya. Jadi baja itu suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Ukurannya 40 cm. Oh, ini berarti panjangnya 40. Kemudian lebarnya 20. Ada panjang sama lebar. Berarti di sini panjang luas mula-mula ya. Luas baja mula-mulanya atau bisa kita tuliskan A1. Simbol dari besaran luas kan A ya. A1 sama dengan 40 cm kalikan 20 cm. Berapa nak? Ya, 800 cm kuadrat. Kemudian tadi dibiarkan di luar rumah mencapai suhu 60 derajat Celcius. Berarti T2-nya sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, ternyata yang diketahui di dalam soal adalah nilai alfanya atau nilai koefisien muai panjangnya, yaitu 1,1 kali 10 pangkat negatif 5. Karena di sini adalah pemuaian luas, berarti nanti kita cari koefisien muai luasnya dari baja itu, nggih. Yang ditanyakan adalah pertambahan luasnya, berarti kita tuliskan simbolnya delta A. Maka pertama kita lihat ada perubahan suhunya dari suhu awal 20 dibiarkan di luar ruangan itu 60, berarti kan ada kenaikan suhu ya. Berapa kenaikan suhunya atau perubahan suhunya? Yaitu 40 derajat Celcius. Dari 60 kurangin 20. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai koefisien muai luasnya, atau nanti dimasukkan dalam persamaan langsung juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, kita tuliskan alfa itu tadi kan 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Maka untuk koefisien muai luasnya simbolnya itu adalah beta. Beta sama dengan 2 kalinya alfa. Tinggal dikalikan aja, 2 dikalikan 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kemudian 2 kalikan 1,1 aja 2,2, ya enggak? Dikalikan 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kita sudah dapat beta, sudah dapat delta T. Maka kita bisa mencari pertambahan luasnya, nak. Dengan persamaan, ya persamaannya hampir serupa dengan pemuaian panjang tadi, hanya saja ini simbolnya berbeda. Yang kita pakai kan adalah besaran-besaran luasnya ya. Maka pertambahan luasnya atau delta A sama dengan A1 atau A0 juga boleh, kalikan beta kalikan delta T. A1-nya tadi luas mula-mula yaitu 800, kita tuliskan 800. Betanya tadi adalah 2,2 kali 10 pangkat negatif 5, kalikan delta T-nya adalah 40. Nah, 8 kalikan 4 itu adalah 32. Nah, 32 kalikan 2,2 ya. Nih ya, 800 kalikan 40 saya tuliskan di sini 32.000, nolnya ada 3. Kemudian masih kita kalikan dengan 2,2 kali 10 pangkat negatif 5.
Nah, 32.000 itu kan biar nanti bisa dikalikan, ini semuanya bisa dikalikan sih, maksudnya untuk mempermudah. Maka 32 kalikan 10 pangkat 3 kalikan 2,2. Nah, 32 ini kita dekatkan dengan 2,2. 32 kalikan 2,2 berapa? 70,4. Nah, yang pangkatnya tadi punya 10 pangkat 3 kalikan 10 pangkat negatif 5. Ingat, bilangan 10 dipangkatkan dengan 10 dipangkatkan yang lain, bilangan pangkatnya kalau perkalian itu ditambahkan. Karena di sini 10 pangkat negatif 5, yang satunya itu 10 pangkat 3, berarti kan 3 plus negatif 5. Berarti punya 3, hutangnya 5, masih hutang 2 ya. 70,4 kali 10 pangkat negatif 2 cm persegi. Ingat, satuannya luas nggih. Maka kalau misalnya kalian tuliskan kalau dalam bilangan desimal sama aja dengan 0,704 cm persegi, seperti itu ya. Kalau dituliskan dalam bilangan desimal bisa kalian tuliskan sendiri 0,704 cm kuadrat. Soal nomor 5 di sini seperti ini ya, Anak. Sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm kubik diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Artinya, mula-mula ada bejana yang terbuat dari tembaga, kemudian diisi penuh dengan air. Berarti di sini volume awal si bejananya maupun air sama, gitu ya. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga atau koefisien muai panjang tembaga sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, dan gamma air atau koefisien muai volume air sama dengan 4,4 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius, berapa volume air yang tumpah saat itu? Berarti kan di sini ya ada kasus bahwa ada sebuah bejana tembaga dipanaskan, di mana bejana tersebut berisi air. Nah, ketika dipanaskan sehingga mengakibatkan airnya itu tumpah pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, volume air yang tumpah itu berapa sih? Kan seperti itu. Mari seperti biasa kita tuliskan yang diketahui dulu. Ini karena volume air juga sama ya, karena volume air ini sama dengan volume tembaga. Tembaga diisi penuh, semuanya penuh dengan air. Berarti volume awalnya antara si tembaga maupun air sama dengan 100 cm pangkat 3. Kemudian keduanya dipanasin ya. Pada suhu awalnya si tembaga maupun si airnya itu adalah 30 derajat Celcius. Artinya suhu awal semuanya si bejana maupun air sama. Dipanaskan bersamaan artinya suhu akhir si bejana dan air juga sama, yaitu sampai 100 derajat Celcius. Nah, berarti perubahan suhu air dan tembaga itu kan sama karena dipanaskan pada suhu yang sama juga. Maka dapat kita tuliskan delta T sama dengan T2 kurangin T1. Atau kalau kalian sudah bisa tinggal dituliskan aja dari datanya ya. Delta T-nya sama dengan 100 kurangin 30. Oke, berapa? 70 derajat Celcius. Kemudian data selain yang diketahui yang ada di soal ini adalah koefisien muai panjang dari tembaga. Koefisien muai panjang tembaganya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Padahal yang kita cari adalah volume. Maka di sini kita cari koefisien muai volume dari tembaganya. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu koefisien muai volume dari air sendiri adalah 4,4 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah V air yang tumpah. Maka selanjutnya dijawab, ditinjau dari, karena di sini ada bejana sama air ya, untuk menghitung volume air yang tumpah kita tinjau keduanya ya. Kita cari pertambahan volume
pertambahan volumenya si tembaga maupun si air ya. Kita tinjau satu-satu. Misal kita tinjau dulu dari bejana tembaganya. Kita cari volume tembaganya dengan data gamma tembaga atau koefisien data gamma tembaga atau koefisien moe volume tembaga sama dengan 3 kalikan alfa tembaga. Tadi di soal sudah ada 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti 3 dikalikan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. 3 kalikan 1,8 adalah 5,4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Nah, kita sudah dapat data gamma tembaga atau koefisien moe volume. Selanjutnya, kita cari pertambahan volume dari tembaganya, nak. Menggunakan persamaan delta V tembaga sama dengan V mula-mula kalikan gamma tembaga atau koefisien moe volume tembaga dikalikan perubahan suhunya atau delta T. Dimasukkan V1-nya 100, gamma tembaga atau koefisien moe volumenya itu 5,4 kali 10 pangkat negatif 5 kalikan 70. Maka 1000 kalikan 70 itu 100 kalikan 70 dapatnya adalah 7000 kalikan 5,4 kali 10 pangkat negatif 5. 7 kalikan 5,4 hasilnya adalah 37,8. Nah, untuk mempermudahkan kita rubah ke bilangan berpangkat. 7000 itu didapat di sini, 7000 didapatkan dari 70 kalikan 100 ya. 7000 itu kan setara dengan 7 kalikan 10 pangkat 3. Nah, 7 kalikan 5,4 itu adalah 37,8. Kemudian bilangan per pangkat kita operasionalkan dengan bilangan per pangkat pula. Nah, 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Maka di sini nih ya, 10 pangkat 3 plus min 5 ya. 3 plus min 5 berarti 3 kurangin 5, berarti masih punya 7,8 kali 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 itu sama aja dengan 1 per 10 pangkat 2 atau 1 per 100. Nah, 37,8 kalikan 1 per 100 sama aja dengan 0,378 cm kubik. Ingat satuannya, jangan lupa. Setelah kita tinjau tembaga ya, maka langkah selanjutnya kita tinjau untuk yang air. Nah, sama caranya, kalau tadi kita cari tembaganya, kita cari delta V si airnya sama dengan V1 kalikan gamma air atau koefisien moe volume air kalikan delta T. Masukkan nilainya, V1-nya sama antara tembaga dan air yaitu 100 kalikan 4,4. Nah, pembedanya di sini ya. 4,4 kali 10 pangkat negatif 4 kalikan 70. 70 kalikan 100 tadi adalah 7000. Kemudian dikalikan 4,4 kali 10 pangkat negatif 4. Kita rubah ke bilangan per pangkat juga. Maka 7000 sama dengan 7 kali 10 pangkat 3 kalikan 4,4 kalikan 10 pangkat negatif 4. Nah, 4,4 kita dekatkan dengan 7 nih. Kemudian yang pangkat kita dekatkan dengan yang pangkat juga. 10 pangkat 3 kita dekatkan dengan 10 pangkat negatif 4. Maka 30,8 kalikan 10 pangkat 3 plus min 4 berarti 10 pangkat negatif 1. Ya kan? Maka hasilnya adalah 3,08 cm pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mencari volume air yang tumpah. Dilihat aja di sini, yang tumpah kan airnya, berarti luber gitu ya. Volume air yang ditumpah itu bisa kita cari dengan selisih delta V air maupun delta V tembaga. Delta V airnya kita masukkan 3,08 dikurangi 0,378 cm pangkat 3. Keduanya cm pangkat 3 ya, ini kurang. Ini diberi ini satuan cm pangkat 3 juga. Maka hasilnya adalah 2,702 cm pangkat 3. Demikian, semoga kalian paham.